Video ini berisi rekaman tanggapan yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Hardi Pitoyo selaku petambak dan Ketua Harian Shrimp Club Indonesia, serta sesi tanya jawab pada acara Forum Udang Indonesia Webinar Series pada tanggal 23 Desember 2021 dengan mengangkat tema SOP budidaya udang faname yang produktif dan berkelanjutan. Acara ini diselenggarakan oleh Forum Udang Indonesia dan didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, UNIDO, dan Yayasan Sustain Aqua Indonesia. Semoga dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Agak siang ya. Selamat siang. Salam sejahtera buat semuanya. Ini saya tinggal nyambungkan saja apa yang sudah disampaikan Bapak Profesor Sukenda tentang urutan-urutan standarisasi atau operasional tambang yang dipaparkan tadi. Begini, saya tadi dapat cerita itu baru tadi ya, sehingga ini bersama dengan paparan Mas Genda, saya coba tuh beberapa, mungkin ada yang perlu saya tambahkan, meskipun sudah sangat lengkap sekali ya, tentang sesi-sesi hari ini kita bisa bahas mengenai manajemen dasar tambak dan kualitas air. Poin 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ada 5 stage ya. Yang ketujuh adalah pakan dan manajemen pemberian pakan, manajemen sampling, manajemen kesehatan udang dan lingkungan, pengelolaan biosekuritas. Ya. Ini mengenai dasar tambak dan kualitas air ya. Sudah disampaikan secara detail oleh Pak Sukenda. Namun saya ingin nambahkan sedikit, barangkali ini bisa memberikan hasanah, karena memang sesi ini saya rasa ini bukan paparan mengenai SOP, tapi bagaimana kita nyusun SOP bersama, sehingga barangkali dalam proses diskusi dan seterusnya itu akan terus membuat hasanah penyusunan ini akan lebih kaya, dan sehingga akan memberikan hal yang lebih perfect ya, lebih sempurna dari standarisasi disusun tempo-tempo lalu. Nah, di manajemen dasar tambak ini tentunya di budidaya udang sekarang itu tambak itu ada 3 tipe ya. Ada tipe dasar tambak yang menggunakan tanah, menggunakan plastik, dan menggunakan plester. Nah, ini sudah barang tentu metodologi pengelolaan dasar tambak itu barangkali berbeda. Ini nanti coba kita diskusikan yang ini ya. Dasar tanah mungkin agak lebih ribet untuk persiapannya, sedangkan yang dasar plastik mungkin paling ringan, paling ya itu kebocoran dan seterusnya, dan yang plester juga akan beda lagi. Nah, barang tentu mudahnya kita mengkategorisasi dalam hal manajemen dasar tambak itu gampangnya meliputi 3 hal ya. Manajemen fisiknya, kimia, atau secara fisik, secara kimia, secara biologi ya. Untuk dasar tambak tentunya berkaitan dengan kolam secara keseluruhan, secara fisik tidak bocor, tidak kuat ya. Ini akan beda-beda, yang tanah akan bagaimana, plastik mungkin melihat kebocoran ya, lubang-lubang karena hasil proses kemarin dalam proses produksinya. Terus yang plester juga mungkin retakan-retakan, atau ini akan berbeda. Nanti kalau memang ada dalam diskusi nanti bisa dibahas lebih bagus. Terus yang kedua mengenai pemeliharaan air ya. Nih saya lihat sesi kedua itu manajemen kualitas air dan dasar tambak. Dari dasar tambak oke, sekarang yang manajemen kualitas air ya. Itu dicantumkan air pasok, ada air budidaya dan air limbah ya. Sudah barang tentu punya standarisasi tidak sama. Air pasok itu harus apa? Air
budidaya itu harus bagaimana, air limbah itu harus bagaimana. Ya, nah, air pasok sudah barang tentu akan berbeda standarisasi dengan air budidaya. Misalkan kalau di tempat saya itu, misalnya mungkin ini kalau sudah ada ya syukur ya, tapi sudah ada ya. Utamanya apa? Kita lihat air pasok itu jumlah vibrionya barangkali ya. Sudah barang tentu karena ini sebagai air sumber ya, air yang akan kita gunakan punya standarisasi jumlah vibrio yang harus tidak sama dengan jumlah vibrio yang untuk air budidaya. Nah, kita sih buat standarisasi untuk gampangnya itu di bawah 100 semuanya. Jadi yang yellow, yang green, yang itu di bawah 100 itu lebih bagus. Makin mendekati 0 makin baik. Yang kedua TSS, ini sudah disebutkan total suspended solid ya. Tentunya akan berbeda TSS yang di kolam budidaya dan air yang akan digunakan. Nah, TOM, total organic material ya. Total organic material itu kalau di air budidaya mungkin 60-70 normal ya. Di tempat air pasok barangkali di bawah 50 atau di bawah 55 lah, misalkan begitu. Jadi tentunya akan harus kita berikan standarisasi yang agak berbeda dari kolam budidaya ya. Terus yang ketiga itu kekeruhan barangkali atau kecerahan. Nah, kecerahan itu harus clear, air itu harus tidak boleh ada di tandon saja sudah keruh, bagaimana nanti di proses budidayanya. Ini barangkali bisa ditambahkan untuk standarisasi kolam air pasok ya, karena kita menggunakan tandon budidaya. Terus yang kedua itu kolam produksi ya, di kolam produksi ya. Jadi ada air media budidaya. Itu kita kenal sistem produksi itu ada dua, sistem plankton dan sistem bakteria. Ya. Perlu diketahui bahwa di awal produksi itu sudah barang tentu plankton akan sulit ada. Jadi ngawali produksi itu kita sibuk menumbuhkan plankton dengan barangkali ada menggunakan pemupukan. Nah, itu bisa pakai organik atau pemupukan anorganik ya. Ini bagaimana? Saya rasa perlu nanti didiskusikan di situ ya. Pemupukan organik itu berapa yang diberikan, jenisnya apa, bagaimana caranya, kapan diberikan. Nah, demikian pula kalau kita menggunakan organik, pupuk organik ya, jenis apa, yang bagaimana ya, kapan diberikan, terus sebelum produksi atau kapan kita tabur, tentunya akan beda ya. Jadi anorganik fertilizer dengan organic fertilizer punya tempo yang tidak sama ya. Atau bagaimana? Ini coba nanti kita bisa bahas bersama ya. Dalam pandangan saya sih ya, awal-awal mulai kita budidaya itu memang kita akan disibukkan untuk mencari jenis plankton yang cocok untuk budidaya. Yang mana? Karena plankton itu banyak. Tadi Pak Sukendra itu kasih paparan itu ada cyanobacteria, ada blue green, ada diatom dan seterusnya. Nah, tentunya ini kita akan cari jenis-jenis yang bagus ya, yang sesuai dengan kebutuhan udang ya. Nah, dengan cara bagaimana? Memainkan jenis pupuk yang dimainkan, yang ditumbuhkan ya, atau yang digunakan untuk menumbuhkan jenis itu. Nah, dosisnya berapa? Frekuensinya berapa kali sehari? Untuk dapatkan kepadatan yang cocok ya, karena kepadatan plankton itu antar usia itu tidak sama. Awal budidaya 20 hari setelah budidaya atau setelah penaburan, 1 bulan dan seterusnya. Itu akan berbeda. Nah, tentunya, terus kapan kita menghentikan pemupukan ya? Nah, kalau dilihat dari dinamikanya, sampai nanti ada suksesi sendiri. Plankton itu tumbuh dan mati dan kemudian memunculkan amonium dan fosfat sebagaimana dicantumkan dalam tabel ya. Nanti ada tan yang muncul, ada amonium yang muncul, ada nitrit yang muncul, ada nitrat yang muncul ya di situ.
Itu sudah barang tentu dari hasil kematian plankton yang terolah oleh bakteri menjadi bahan chemical. Ya. Dalam posisi sistem budidaya ini, sistem plankton dan sistem bakteri yang tadi disebutkan, ya. Ini kalau menurut dalam pandangan saya itu, sistem plankton itu pembentukan organik material dari material anorganik. Umpamanya kita memberikan pemupukan ZA urea atau SP36, ya, itu kan organik material. Kemudian tumbuh plankton, maka terbentuk organik material di situ dalam bentuk living organik, yaitu plankton yang hidup. Nah, digunakan oleh untuk dua hal. Satu, untuk memperbaiki kualitas air, ya, di mana kalau misalkan plankton itu hidup, maka air bergerak ke arah oksidatif, ya, karena ada proses fotosintesis di situ. Nah, dan terbentuk organik material yang juga bisa dipakai untuk support makan alami bagi udang. Ya. Ini penting. Nah, yang satu lagi adalah bacterial system. Itu adalah mengubah organik material menjadi anorganik material. Jadi proses kebalikan. Yang satu dengan plankton membentuk organik, yang satu lagi dengan bakteri itu adalah mengurai organik menjadi anorganik. Nah, sudah barang tentu pada sistem plankton itu limbahnya itu akan adalah limbah organik yang muncul di situ. Sedangkan di sistem bakteri, limbahnya itu akan limbah anorganik. Makanya tadi dicantumkan oleh Pak Profesor Sukenda itu, ada tan, ada nilai nitrit, ada nilai nitrat, ada nilai yang kemudian muncul mio, dan seterusnya. Dari mana itu muncul? Sudah barang tentu itu dari, kalau menurut pandangan saya, adalah dari proses penguraian organik material menjadi anorganik. Nah, kalau kita salah mengelolanya, bacterial system itu juga mengeluarkan produk limbah, namanya ya anorganik substansi. Kalau plankton, limbahnya itu ya organik substansi. Nah, ini tentunya dalam proses yang berjalan bersama-sama, ya, dimaksudkan untuk memberikan stability, memberikan efek organiknya tidak terlalu banyak. Kalau toh muncul anorganik, ya nanti akan dipakai oleh plankton kembali menjadi living organism, ya, yang dipakai pada gilirannya bisa membuat stability dalam sistem kolam. Nah, ini proses ini tentunya harus dipahami, ya, dinamikanya oleh para pelaku kegiatan agar tidak salah dalam menyikapi itu. Karena bakteri yang kebablasan, maka pasti akan muncul berbagai macam substansi anorganik yang masif, ya. Misalkan amoniumnya akan naik, ya. Kenapa kok naik? Ya karena tidak digunakan oleh plankton. Atau dibuang saja keluar, makanya jadi open system. Dan sebaliknya, kalau misalkan itu plankton yang tumbuh, maka kita harus support organik material untuk menumbuhkan plankton itu. Makanya dalam model-model yang sekarang kita jalankan, ya, bakterial dan plankton sistem itu dibersamakan. Nah, tidak boleh plankton murni dan tidak boleh bakterial murni. Vlog sistem kadang-kadang kita sudah mulai coba kan. Vlog itu mulai tahun 2009 kita coba mulai masukkan sistem budidaya ini, tetap pada akhirnya toh plankton itu diperlukan untuk sistem balancing, ya. Yang ketiga, apa selanjutnya lah, ya, mengenai limbah-limbah anorganik yang bukan limbah, ya, jadi ekses dari produksi yang bentuknya itu anorganik material yang ada dalam kolam, ya. Ketika kita masuk dalam sistem bakterial yang tutip, yang masuk yang terlalu dalam, ya, masuk lebih dalam lagi, maka di situ ada oksigen siang yang tidak tumbuh. Jadi tadi Pak Profesor Sukenda menunjukkan bahwa oksigen itu diukur siang dan malam, ya. Kenapa siang itu diukur? Malam hari kenapa diukur? Malam hari untuk menilai kecukupan. Berapa? 4. Yang dianggap cukup, kita standarisasi 4, ya, jangan lebih bawah lagi. Nah, kenapa siang hari kita ukur? Misalnya jam 1 atau jam 2 siang, ya, untuk mendapatkan gambaran mengenai
kekuatan proses fotosintesis bagi plankton dalam aktivitasnya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan ya, ketika deocean itu, ketika bakterial sistem itu tumbuh, berkembang dan menguasai keadaan, maka deocean itu akan melemah. Nah, misalkan paginya itu 4, siang itu paling antara 6 ya, 6,5 sampai 7 ya. Kita bisa mengkategorikan dari deocean itu, oh ini sudah masuk pada bakterial system, oh ini belum ya. Belum itu mana? Ketika plankton masih kuat ya, maka itu bisa 8, 9, 10, 11 sampai 12 ya. Bahkan bisa lebih. Ya, kita bisa menunjukkan bahwa ini masih sistem plankton. Nah, apa implikasinya? Ini sekedar tambahan ya. Sekedar tambahan bagi informasi buat teman-teman semua bahwa sistem budidaya itu dengan DO yang tinggi, maka itu bisa menguraikan organik, anorganik material seperti nitrat atau nitrit yang tidak bergeser ke nitrat ya, itu akan menjadi residu jadinya. Nitrit tidak bisa bergerak karena memang kurang oksigen. Ini mohon maaf, ini ada telepon masuk. Saya terima dulu sebentar. Wah, sudah mati. Saya matikan aja lah. Oke. Halo. Sistem sampai malam. Air, oksigen siang hari ya. Oksigen siang hari itu kalau tinggi sampai 9, 10 ya, saya itu akan gunakan untuk mengoksidasi nitrit yang ada residunya di situ ya. Jadi salah satu cara kita untuk bisa menetralkan atau menurunkan nitrit atau amonium yang ada di kolam ya, maka salah satunya adalah dengan menaikkan oksigen siang. Itu tidak bisa tergantikan dengan memberikan misalkan oksigen RO ya, atau H2O2 atau apa ya. Memang harus plankton. Nah, dengan demikian ya, maka yang perlu kita perhatikan keseimbangan antara bakterial sistem dan plankton sistem itu harus tetap terpelihara untuk mendapatkan sistem produksi yang sustain ya, atau balancing sistem dalam kolam dalam sistem pengelolaan air. Ini penting sekali ya, karena dalam proses budidaya yang kita kerjakan dari semuanya itu adalah bagaimana water quality system itu ajak dalam posisinya. Perlakuan apapun yang kita berikan sejatinya adalah untuk mendapatkan keajekan angka produksi parameter ya yang supporting terhadap pertumbuhan udang. Ini penting ya. Berikut mengenai effluent ya. Nah, effluent ya. Effluent perlu sekali kita bicarakan ya, karena kita sering salah menilai effluent ya dari sistem budidaya. Sejatinya kalau menurut pandangan saya itu bukan limbah, dan keluarnya air itu bukan pencemar ya. Kenapa kita buang air? Orang menyebutkan limbah air. Kita buang air adalah untuk mempertahankan agar air itu tetap baik. Jadi setidaknya yang dikeluarkan dari sistem produksi udang itu adalah air yang baik, agar tetap baik. Kalau itu terlambat menjadi air jelek, maka jadi penyakit. Nah, inilah yang kemudian akan berimplikasi pada bagaimana kita menilai sistem pembuangan air ini, apakah akan kita samakan dengan industri atau tidak. Karena standarisasi yang diterapkan selama ini menggunakan standarisasi
sebagaimana air limbah industri. Sudah barang tentu ini harus ada yang nanti jadi tema tersendiri bagaimana perlakuan terhadap air limbah budidaya ini untuk sustainability kita, ya. Tentunya dengan cara yang tidak sama dengan industri yang di kota-kota itu. Paling tidak dari KKP atau dari competent authority memberikan semacam contoh ya yang sudah apply, sudah diterapkan. Tidak lagi menggunakan contoh yang belum diterapkan. Jadi uji cobakan dulu apakah ini layak untuk masif production. Jadi bagaimana caranya agar, karena tambah ini kalau misalkan 10 hektar, ya air yang digunakan ya 10 hektar itu. Bagaimana kita akan menilai bahwa itu sebagai pencemar. Nah, kalau itu sebagai pencemar ya berarti itu 10 hektar atau dikalikan kalau misalkan ketinggian 1 meter ya, maka ada kalau 1 hektar boleh 10.000 kubik ya, 10 hektar 100.000 kubik. Itu potensi yang akan dibuang ke laut ya, yang harus ditreatment secara bijaksana agar sistem budidaya itu akan berkelanjutan. Ya. Nah, apakah ini dinilai sebagai pencemar? Kalau saya mengatakan bukan pencemaran, tapi ada perubahan ekologis karena sistem produksi berjalan yang akan memengaruhi, akan memfeedback kembali sistem budidaya itu berlangsung baik atau tidak. Ini penting ya, karena bagaimanapun sebab ingin saya katakan bahwa yang diserang adalah jenis fanami saja. Jenis lain kayak ikan, nah, dan sebagainya kan tidak ada masalah. Bahkan jenis-jenis udang yang non fanami itu bisa jadi tidak jadi soal. Seperti dulu waktu tahun 96 ya, itu yang diserang tuh windu ya, sehingga orang bergeser dari mix ke windu ditambahkan dengan udang putih dicampur. Sampai tahun 2000 di launching oleh Pak Rohmin, katanya udang fanami itu tahan banting. Ketika itu windu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Nah, yang ini jadi harapan baru bagi kita dalam berbudidaya fanami waktu itu. Sekarang fanami pun sudah banyak penyakitnya. Itu kenapa? Ya karena proses produksi itu sendiri. Nah, saya rasa ini jadi ya, harus kita terus perbincangkan agar dapat standarisasi pengelolaan IPAL atau limbah yang applicable, yang dan juga ya tidak menyebabkan nilai memburuknya ekologi di eksternal ya. Karena perlu di catatan kita tuh petambak itu hanya mengerjakan yang sifatnya berulang. Panen, preparasi lahan, isi air, pemeliharaan, panen lagi, preparasi lahan, isi air, tebar, panen lagi ya. Nah, sudah barang tentu di eksternal faktor itu akan ada mengalami perubahan-perubahan ya. Entah setahun, entah 2 tahun, entah 3 tahun, entah 4 tahun, entah 10 tahun setelahnya ya. Sudah barang itu pasti akan memberikan feedback yang berbeda dengan waktu kita memulai kerja. Nah ini harus jadi catatan bagi kita semua. Makanya sering orang mengatakan saya makin lama nambah kok makin bodoh, makin gagal. Ya. Waktu pertama saya tidak ngerti apa-apa malah hasil. Nah ini bisa menjadikan catatan bagi kita untuk menilai bagaimana langkah kita berikut. Oke, saya rasa dari sini yang bisa saya tambahkan ya. Untuk berikut kita mungkin akan perdalam lagi dalam sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hardi Pitoyo atas masukan dan juga catatannya. Tadi saya catat sangat banyak pertanyaan, baik yang saya catat langsung maupun dicatat oleh panitia yang filenya dikirimkan ke saya. Terima kasih. Banyak respon, baik yang detail maupun yang sifatnya umum. Karena ini bukan diskusi langsung di mana peserta langsung berbicara, maka
pertanyaannya melalui saya untuk Profesor Sugenda. Pertanyaan pertama, ya saya cari yang umum sebagai lanjutan dari statement Prof. Sugenda adalah dari Pak Umam. Berapa lama IPAL itu diperbaiki, dalam artian dikeruk kemudian dikeringkan, setiap berapa siklus, itu pertanyaannya. Terus pertanyaan kedua dari Pak Arfa, apakah boleh dilakukan penggunaan ulang dari air budidaya setelah diproses, dan hal ini apakah memungkinkan untuk recycling. Kemudian yang ketiga dari Bapak Aloha, mohon maaf kalau salah Bapak atau Ibu, bagaimana cara menghitung feeding rate atau FR. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak BSR, karena tadi berupa singkatan, saya tidak tahu bagaimana mengatasi green vibrio, apakah penggunaan vibrio predator ya, yang juga adalah yellow vibrio, bagaimana mekanismenya. Sementara 5 atau 6 penanya dulu Pak Prof. Sugenda, nanti kami lanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Haris. Saya kira luar biasa ini. Ya, saya biasa bertanya ke mahasiswa. Hari ini banyak sekali pertanyaannya. Kayak ujian doktor aja ini. Tapi saya bahagia, jadi rupanya respon Bapak dan Ibu luar biasa ini hari ini. Ini modal yang sangat baik bagi kita ya di dalam rangka untuk tetap bersemangat untuk berbudidaya ya itu. Pak Haris dari IPAL tadi ya, yang pertama mungkin terkait dengan periode ya. IPAL itu biasanya kan kolektif, artinya dalam satu tambak dia bisa beberapa blok, kemudian IPAL-nya satu sebelum menuju ke perairan umum ya. Jadi kalau dia misalkan operated daripada farm itu stocking keseluruhan, kemudian panen keseluruhan, maka periode yang baik di dalam pengeringan dan perbaikan IPAL itu setiap siklus ya itu. Nah, persoalannya ini kalau misalkan ya berdasarkan blok ya gitu. Ini ada blok 1, blok 2, blok 3, sementara IPAL-nya kan satu, collecting IPAL-nya kan satu ya. Nah, maka ini tentunya kalau ini blok 1 sudah selesai tapi blok 2 masih berjalan ya, blok 3 masih berjalan, maka collecting IPAL tetap operasional kan. Maka kalau kita lihat ya ini berapa periode misalkan ya. Jadi mungkin kita ikutkan kepada satu mekanisme standarisasi dari suatu proses sertifikasi. Begini, pada setiap proses sertifikasi selalu dilakukan assessment. Ya, assessment itu adalah secara periode melakukan kembali melihat kembali performa daripada tambak itu setelah dia memperoleh sertifikat. Ya. Biasanya setiap setahun sekali. Nah, pada beberapa klausal di dalam proses sertifikasi itu ditanyakan terkait dengan itu, ya, terkait dengan proses tadi, ya, perbaikan IPAL, kemudian pengukuran kualitas airnya dan sebagainya. Maka untuk hal tersebut mungkin dari mengikuti pola resertifikasi atau assessment, maka mungkin setahun sekali itu bisa dilakukan itu. Jadi itu barangkali pendekatannya ya. Jadi bisa pendekatan praktis tadi, kalau tidak bisa pendekatan praktis maka bisa didekati dengan pendekatan proses. Itu Pak Haris, Pak penanya tadi ya. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana menghitung FR? Saya kira menghitung FR tadi sudah ada, ya, sampling, kemudian menghitung biomasa, menghitung FR. Feeding rate biasanya setiap pakan memiliki standar, ya, memiliki standar pada setiap berat berapa dan dihitung feeding rate-nya berapa. Tetapi kadang ya seringkali teknisi, termasuk teknisi saya, selalu menambahkan lebih daripada feeding rate-nya. Ya, gitu ya. Ini tentunya berdasarkan pada pengalaman beliau selama
bertahun-tahun menangani ini atau menentukan jumlah pakan itu. Kemudian yang kedua yang penting juga adalah kalibrasi daripada apa yang kita lakukan dengan hitungan feeding rate itu melalui pengecekan di ANCO, ya, apakah memang tepat gitu. Ya, itu juga penting ya. Tadi sudah disampaikan kalau misalkan ini ANCO-nya mungkin sekitar 1-1,5% dari total pakan yang diberikan pada hari itu, kemudian atau pada jam itu, kemudian itu diberikan di ANCO dan dilakukan validasi dengan melihat kecukupan pakan tersebut ya di ANCO habis atau tidaknya. Itu barangkali pendekatan teknis yang mungkin atau mungkin ada saran lain mungkin dari Pak Hardi Pitoyo ya. Kemudian saya jawab dulu yang lainnya. Kemudian yang keempat tadi apa Pak? Yang keempat adalah memungkinkan nggak untuk menggunakan air recycle, Pak? Oh, air recycle. Ya, justru itu yang harapannya digunakan ya, apa recirculated kan istilahnya, recycle, air dibuang kemudian diendapkan melalui proses sedimentasi, melalui proses biologis dan bahkan mungkin kimiawi dan kemudian itu digunakan kembali. Jadi saya baca ya modern aquaculture itu ke depan aquaculture yang modern itu termasuk shrimp farming yang modern itu ada dua Pak ya. Ya yang satu adalah recycle tadi ya, resirkulasi, dan yang kedua adalah high density. Itu kedepannya seperti itu. Jadi ya tetapi itu baru limited, artinya belum banyak digunakan sebagai common practice di petambak kita gitu loh. Tetapi itu harapannya kedepannya seperti itu, recycle itu. Bisa Pak ya. Kemudian yang lain apa lagi? Bagaimana mekanisme dan cara yang pada tingkat keamanan tertentu untuk mengatasi green vibrio yang selama ini dianggap sebagai sumber masalah dengan menggunakan predatorik vibrio yaitu yellow vibrio. Gini, sebenarnya yellow vibrio dan green vibrio itu kan jenis ya, jadi bukan predator sifatnya, tapi memang sama-sama vibrio. Yang satu bisa mensintesis sucrose, yang lainnya juga tidak bisa mensintesis sucrose ya, sehingga ada perbedaan warnanya. Kalau mau menggunakan predator ya, dalam istilah mikrobiologi itu bukan predatorik. Kalau kita menggunakan bakteri untuk meredam bakteri yang lain, itu bisa digunakan competitive exclusion atau competitive inclusion. Ya. Jadi berkompetisi. Ya. Kalau predator itu satunya lebih besar gitu loh. Ya. Jadi, dan juga bukan membunuh, tapi mengkompetisi, Pak ya? Iya, competitive exclusion. Jadi dia berkompetisi, kemudian dia mengeluarkan daripada si vibrio tadi ya dengan beberapa faktor ya, misalkan apa, yang satu mengeluarkan mekanisme chemical, mengeluarkan zat yang membahayakan bagi lawannya, atau competitive site ya, penempatan gitu, menempati daripada attachment vibrionya tadi ya itu. Nah, kalau misalnya mau yang predator, dalam pengertian predator adalah memakan daripada bakteri, maka gunakanlah organisme yang stratanya lebih tinggi, misalkan dengan ikan gitu loh. Kita tahu bahwa beberapa praktek dengan polikultur nila ya, itu bisa mereduce populasi bakteri, terutama dari kelompok yang berbahaya tadi, menjadi lebih rendah atau berkurang. Dan itu dipraktekkan. Saya lihat sendiri CP dulu ya, waktu Carun Pokpan masih berjaya di Bratasena, di Wahini Mandiri, itu dipraktekkan. Nah, tapi tentunya itu harus ada suatu rasio yang ideal, berapa satu ekor untuk berapa populasi udang, atau satu ekor untuk beberapa ruang meter perseginya, itu harus dihitung. Karena bagaimanapun juga ketika kita mempraktekkan itu, maka kita akan memberikan kesempatan kepada ikan itu untuk mengkonsumsi pakan yang sama yang diberikan ke udang tersebut gitu. Itu menjadi persoalan serius secara teknis. Nah, yang saya lihat di India ya, atau di Thailand adalah dengan menggunakan net atau cage ya, di mana
ikan nilanya itu ditempatkan di dalam cage, ya, di wadah gitu loh, ya, di wadah, tidak bercampur baur dengan udangnya. Ya. Yang saya lihat di India itu di wadah di tengah-tengah, ya, itu diisi ikan nila di situ, ya, tidak diberi makan, ya, sehingga dia akan detritic feeder termasuk filter feeder memakan bakteri yang ada di air gitu loh ya. Tapi kalau Anda mencampurkan bersamaan, maka Anda memiliki peluang risiko tadi terkait dengan FCR yang mungkin akan naik dibandingkan dengan yang tidak. Saya kira itu. Terima kasih, sangat saintifik dan sangat jelas. Tapi itu dilanjutkan dengan pertanyaan dari Bapak strip Ibu Jenah tentang bagaimana cara menghitung microbial community color index. Dari color index tersebut, bagaimana untuk cara untuk mengetahui jumlah mikrobanya. Terus dilanjutkan dengan, biar ada kaitannya dengan probiotik, masih berkaitan dengan probiotik atau bakteria. Selama ini dikenal adanya budidaya udang keseimbangan antara plankton dan bakteria. Bagaimana menentukan, bagaimana mengelola suksesi plankton agar terjadi keseimbangan antara bakteri dan plankton di kolam. Silakan, Pak. Microbial Community Color Index atau MCCI itu ya, itu kan penanya itu saya baca di jurnalnya Hargreaves ya. Itu cukup lama sebenarnya ya, tahun 2013 itu Biofloc Production System for Aquaculture namanya ini jurnalnya. Jadi itu di situ ada sebenarnya, dia termasuk tadi perubahan dari planktonik ke bakteri ya, perubahan warnanya ya, dia dari Alabama Research Station. Jadi mungkin bisa dilihat di situ Bu ya, lebih ini ya, lebih komplitnya, sangat lengkap itu ininya. Kemudian yang kedua tadi apa? Shifting dari keseimbangan, bagaimana mengelola suksesi plankton, karena kita ingin seimbang antara probiotik dan plankton. Seninya susah, bagaimana, Pak? Ya, saya juga susah. Nanti Pak Hardi Pitoyo lah ini yang jawab. Ini karena ini ada art, bukan saya arts ya, terus terang ya, menjaga tadi community plankton ke dalam bakterial community secara smooth itu bukan persoalan mudah. Termasuk di situ juga sebenarnya key point atau critical control point kita ya di dalam keberhasilan terkait dengan penanganan penyakit. Tetapi begini ya, mungkin satu monitoring yang continuous ya, terutama adalah terkait dengan densitas dan dominasi fitoplankton ya. Itu sangat penting karena saya juga pernah melakukan suatu penelitian di mana ini kejadian WFD ini sangat terkait dengan dominasi fitoplankton tertentu gitu ya. Nah, jadi mungkin untuk shifting tadi ya, satu adalah bagaimana kita melakukan monitoring secara fact planning untuk melihat tadi dominasinya. Nah, kemudian dominasi itu dicegah mungkin bisa dengan rasio daripada nitrogen dan fosfat yang ada di tambak sampai kemudian masuk ke dalam periode bakterial state ya, kondisi bakterial ya. Saya kira itu yang perlu diinikannya. Jadi rumus yang pasti saya juga belum ketemu. Karena menyangkut art atau seni mengerjakan ini di lapangan, kami undang Pak Hardi Pitoyo untuk memberikan komentar tentang how to manage shifting dari phytoplankton ke bakteria. Silakan Pak Pitoyo. Oh iya, Pak Haris. Suksesi. Sorry, saya ini ada satu yang mungkin jadi menghancurkan bakteri dengan bakteri ya, bisa tadi dengan competitive exclusion atau juga dengan menggunakan apa yang namanya sekarang itu bacteriophage ya, faga bakteria. Praktek faga bakteria, tapi terus terang ya, di kesehatan manusia pun itu juga masih belum banyak aplikasinya. Ya, di aquaculture saya lihat ada 2 perusahaan yang memproduksi faga bakteria dari India, ya, tapi secara praktis itu pun juga masih belum banyak dilakukan karena kita
image kita adalah mengintroduksi virus ke dalam satu sistem budidaya, meskipun virus itu sebenarnya hostnya itu bukan di udangnya tapi di bakterinya. Ya. Atau juga bisa menggunakan Bedelo vibrio, itu juga bisa menghancurkan itu. Ya, tetapi riset terkait dengan itu berjalan, tetapi produk yang commercially available, ya, seperti tadi Faga dan sebagainya, itu masih terbatas. Ya. Itu tambahannya, Pak Haris. Terima kasih, Prof. Lanjutan minta komentar dari Pak Hardi Pitoyo tentang shifting atau suksesi plankton kaitannya dengan keseimbangan bakteri dan fitoplankton di prakteknya dalam budidaya. Silakan Pak Haji. Oke, seperti tadi disampaikan sama Profesor ya, memang ini sangat berkaitan dengan seni kita kerja. Diceritakan itu agak sulit ya barangkali tapi saya ingin coba menggambarkan ya mengenai kenapa bakteri itu menjadi pilihan untuk menjadi netral atau menenangkan gejolak air yang begitu fluktuatif ya. Dulu budidaya udang itu basisnya adalah plankton sistem. Orang berlomba-lomba untuk menumbuhkan plankton sebagai stabilisator. Kalau kita bilang itu driver supirnya sistem air ketika itu ya plankton itu. Ya, orang mengendalikannya dengan kalau terlalu pekat dibuang, kalau kurang ditumbuhkan dan seterusnya. Belakangan semakin lama berjalan, sistem itu menjadi tidak efektif lagi. Menggunakan plankton saja sebagai driver ya, itu dinamikanya atau pengelolaan kita terhadap untuk meredakan fluktuasi dinamika yang tajam ya, sehingga berimplikasi pada matinya, berefek pada matinya udang ya, itu tidak terjawab. Maka agen bakteri dimainkan waktu itu ya, sehingga saya ingat bakteri mulai masif digunakan itu mulai masif ya, mulai dikenalkan sudah lama ya. Setelah fase antibiotik itu dihilangkan dari cara budidaya kita. Orang memilih untuk bakterialisasi dari tahun 2006 ya. Nah, belakangan itu menjawab persoalan ketika itu. Banyak orang yang berhasil menggunakan sistem bakteri, di mana plankton itu awal kegiatan, setelah itu nyusul bakteri yang akan mengerjakan. Tapi planktonnya masih tetap ada. Sehingga di situ ada keseimbangan baru yang terbentuk sampai finish, sampai udang itu berhasil. Nah, belakangan, sekarang ini, kita tidak usah ngapa-ngapain, tidak usah ngasih bakteri saja, itu sudah muncul bakteri di usia-usia awal. Nah, ini saya curiga apakah karena bakteri itu sudah hadir di sistem budidaya ketika baru saja dimulai ya, tampak dari mana busa yang muncul umur 3-4 hari itu busanya sudah keluar. Nah, orang sebagian senang bahwa ini sistem bakteri sudah jalan. Saya risau ini jangan-jangan terlalu dini bakteri itu masuk ke sistem sehingga plankton itu jadi imbalan. Dia hidup sebentar mati, hidup sebentar mati. Nah, kematian plankton yang atau dinamika plankton yang terlalu rapat itu membuat udang itu tidak tahan. Muncullah namanya mio, ada ahpennya. Bahkan ahpen sendiri pun saya menduga bahwa ada imbalancing sistem di usia awal. Sebelum umur 20 hari terbentuk, itu air sudah kacau sudah. Beberapa indikator di tempat saya saja dan jauh-jauh sudah. Itu baru tebar itu besoknya itu fosfat bisa naik sampai 1 lebih. Itu artinya kan ada kekacauan di situ. Yang tadinya kita dari awal-awal usia itu coba mensubsidize ya, memberikan subsidi pemupukan. Itu belum apa sudah tinggi sendiri. Nah, yang kedua, ada jenis-jenis tertentu yang tidak perlu dipupuk, tidak perlu dikasih apa-apa, itu tumbuh sendiri liar ya. Plankton-plankton mikro yang kalau dilihat itu
harus pakai pembesaran 450 ya baru kelihatan. Nah, ini coba nanti teman-teman sekalian yang pegiat budidaya itu mulai beli mikroskop yang agak bagus ya untuk bisa melihat dinamika ini. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana kita men-shiftingnya? Memang sebaiknya awal-awal produksi itu kita gunakan driver sistem air itu dengan plankton sistem. Plankton itu dicari jenis-jenis yang proper terhadap udang dengan cara memainkan fertilisasi, namanya pemupukan terkendali ya, yaitu ada beberapa tekniknya itu untuk mendapatkan misalkan diatom kah atau mix antara diatom dan blue green ya. Nah, diatom murni belakangan karena cuaca terlalu panas itu dinamikanya luar biasa, membuat kekacauan juga. Blue green semuanya juga membuat kekacauan. Nah, yang paling bagus beberapa petambak itu menggunakan sistem kombinasi plankton jenis BGA yang sifatnya itu stabil ya, jenis diatom yang sifatnya itu nutrisius ya, punya nilai nutrisi tinggi ya. Nah, kita tahu bahwa diatom itu jenis-jenis yang plankton ningrat lah, kalau tidak bagus banget tidak mau tumbuh ya. Blue green itu jenis plankton-plankton yang ekstrim, di mana tempat-tempat yang jelek-jelek itu tumbuh. Nah, ini kalau dikombinasikan ya maka akan ada balancing. Nah, berikut bagaimana kita men-shifting dari sistem plankton ke bakteri. Kita ingat tujuannya apa dulu. Tentunya masuk ke sistem bakterial itu kan maksudnya untuk mendapatkan bagaimana air itu proper untuk pertumbuhan udang kan. Nah, ini perlu dijadikan catatan ya. Saya khawatir malah begitu masuk pada sistem bakteri itu plankton bisa dimakan. Jadi saya ingat, jadi gini, pada sistem bakteri yang pemula ya, mula-mula masuk sistem bakteri itu biasanya ada clay cup yang plankton-plankton yang mati di sudut itu ya, terus di clay cup-in, diambilin ya. Nah, ketika regenerasi plankton itu tetap jalan ya, maka ini bagus. Nah, karena apa? Bakteri itu akan memakan selulosa di ini. Saya mencoba teori Pak Prof ya. Mudah-mudahan benar, kalau salah saya tolong dikoreksi karena ini field lapangan jadi bisa keliru jadinya. Itu selulosa dimakan sama bakteri-bakteri kalau terlalu banyak ya, sehingga menyisakan lemak ya. Jadi pelampungnya itu ada tapi pemberatnya itu hilang, maka plankton itu ngambang di atas. Itu dikelekapin. Makanya beberapa tambak yang menggunakan sistem bakteri itu kematian plankton itu tidak tenggelam tapi justru ngapung. Nah, ngapung itu harus dibuang. Kalau terus kelamaan ya nanti akan tenggelam jadi rusak. Nah, itu diklekapisasi atau dibuang sirkulasi atas ya. Jadi ini yang kemudian sering dengan shifting ke bakterial yang tumbuh bakterinya bersama dengan vibrionya. Nah, vibrio naik apalagi teman-teman menggunakan tetes atau jenis-jenis gula ya. Ya, gula itu disenangi bakteri dan juga vibrio juga senang. Nah, sehingga pada akhirnya bukan kebaikan yang didapat, tapi justru menjadi mio yang keluar. Nah, ini diuri-uri bagaimana plankton itu tetap dihidupkan. Caranya bagaimana? Dengan pembuangan air. Jadi, sistem bakteri itu menutup air. Sistem plankton itu mengganti air. Kalau pandangan saya itu begitu. Kalau pengen bakteri itu tumbuh, itu gampang. Tutup aja semuanya. Banyakkan kincir dibanyakin. Untuk apa? Agar pengadukan itu sempurna. Sehingga organik material itu tersebar di seluruh kolom air. Nah, tambahkan sedikit bakteri, maka dia akan tumbuh bakteri di situ. Nah, kalau kita ingin dapatkan plankton, itu dibuang airnya, kasih air baru, sehingga ada bibit baru yang masuk, ada refresh air, sehingga plankton itu tumbuh. Nah, kombinasi inilah ya, berapa persen air diganti dan air dipertahankan ya, tentunya sangat-sangat mengikuti pola air yang kita mauin di situ. Apakah bakteri sudah terlalu dalam masuk,
sehingga kita butuh plankton, apakah plankton sudah terlalu dominan sehingga kita butuh bakteri. Nah, ini yang tentunya teman-teman di lapangan itu harus terus memantau dengan melihat dinamika parameter air dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Makanya ada pengukuran pH pagi, siang, pengukuran DO pagi, siang, ya, melihat plankton pagi, siang. Nah, untuk apa? Untuk menilai kita akan melakukan apa agar kondusivitas air itu tetap terjaga untuk pertumbuhan udang. Ini yang saya rasa perlu ditekankan oleh para teknisi, ya, melihat gelagat-gelagat parameter yang tentunya terus harus belajar, ya, melihat menilai apakah air itu menuju pada perbaikan atau menuju pada keburukan. Nah, ini penting sekali, ya, untuk dipahami. Nah, yang paling bagus itu bakteri ini hidup. Dengan kita bisa melihat foaming, ya, busa yang ada di air, ya, di permukaan. Yang kedua, plankton juga tetap sehat meskipun jumlahnya tidak banyak. Biasanya kalau ada Cyclotella, ada Nitschia atau jenis-jenis plankton diatur itu paling kalau ada bakteri bisa tumbuh hidup itu antara 10.000 saja. Nah, namun ketika mau masuk ke sistem itu, ya, saya ingin ceritakan, ya, ini dari awal sampai umur 2 bulan, ya. Jadi 0 hari, 30 hari, 30 hari, 60 hari, 60 hari, 90 hari, ya. 0 hari ke 30 hari itu namanya masa-masa pertumbuhan ekologi, ya. Plankton itu mau tumbuh, jadi 30 hari menuju 60 itu masalah turbulensi. Itu bersaing ketat, kadang planktonnya mati, bakterinya tumbuh, kadang kita ingin tumbuhkan plankton, bakterinya mati, ya. Nah, indikasi-indikasi itu bisa dilihat dari mana? Sering kita menilai bahwa foam itu sebagai simbol kehidupan bakteri. Itu satu saat hilang. Nah, kalau menurut saya, itu hilangnya foam dari kolom air atau di permukaan air itu bisa jadi bakterinya mati. Tapi saya coba lihat, ternyata tambah banyak. Ada bakteri umum dan bakteri hibrid. Nah, ternyata itu karena lebih banyak foam itu hilang karena plankton itu mati. Sehingga plankton itu keluar minyak. Nah, minyaknya plankton itu yang kemudian menghilangkan foam itu. Celakanya, teman-teman itu justru menambahkan bakteri lebih banyak lagi. Dihajar sehingga kondisinya nggak makin baik. Itu bisa makin buruk dan berakhir pada udang yang mengeropos, yang tidak mau makan, dan kemudian ada kematian-kematian yang sifatnya itu karena ekses dari tumbuhnya nitrit, munculnya amonium yang makin meninggi, ya, sehingga udang itu keluar mio. Nah, ini pandangan saya terhadap dinamika air. Mungkin ada kurangnya, ya. Coba nanti kita eksplor lagi dalam diskusi ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Hardi Pitoyo. Saya rasa ini justru jawaban yang ideal. Di satu sisi Pak Profesor Sukenda memberi dasar-dasar saintifiknya, Pak Pitoyo menerangkan aspek praktikalnya. Dan yang disampaikan beliau tadi kalau diringkas itu sesuai dengan kaidah lama, usul fikih katanya. Menghindari keburukan itu harus lebih didahulukan dibandingkan meraih kebaikan, katanya gitu. Keburukan dari ada usul fikih yang mengatakan itu. Arabnya nanti menyusul lah, ya. Kembali ke aspek basic lagi agar ada pemahaman dari aspek saintifik, karena mumpung ada Profesor Sukenda. Pertanyaannya terus terang nggak saya sampaikan semua, karena kalau sampaikan semua nggak cukup waktunya. Saya pilih-pilih yang kira-kira menjadi pemahaman agar menjadi pemahaman bersama. Selama ini ada salah paham tentang imunomodulator, imunostimulan, dikaitkan dengan pemahaman bahwa udang itu tidak punya sistem memori dan tidak bisa divaksin. Sehingga sering muncul pertanyaan, apakah mungkin penggunaan imunostimulan, strep imunomodulator, sementara udang tidak memiliki sistem memori yang memadai dan tidak bisa divaksin. Ini pertanyaan pertama dulu, ini basic ilmiah. Monggo Pak Profesor untuk menerangkan panjang dulu, biar tidak menimbulkan pertanyaan ini terus-menerus. Silakan, Prof. Baik, Pak Haris. Sepengetahuan saya, ya, ada dua sistem
imun di tubuh organisme, ya. Ada sistem imun yang diperantarai oleh sistem yang sifatnya non spesifik, ada sistem imun yang diperantarai oleh suatu mekanisme yang spesifik, yang dalam hal ini mungkin antibodi, ya. Nah, ada beberapa strata kehidupan yang memiliki proporsi yang berbeda dari kedua sistem tersebut. Yang paling sempurna adalah tubuh manusia terkait dengan kemampuan dia memiliki kedua-duanya dan proporsi yang terbesar pada sistem imun yang spesifik dengan perantaraan antibodi. Sehingga kenapa di kita pendekatan antibodi sistem itu lebih kena untuk mengantisipasi outbreak suatu penyakit. Strata yang kedua, ya, adalah sama-sama vertebrata, tetapi vertebrata tingkat rendah. Siapa dia? Ikan. Ya. Ikan masih bisa diperantarai oleh sistem imun yang spesifik lewat antibodi maupun yang non spesifik, ya, oleh fagositosis dan sebagainya. Tetapi antibodi di ikan tidak sekomplit daripada antibodi yang dimiliki oleh manusia atau terrestrial animal, ya. Antibodi di ikan hanya sangat sedikit, ya, diantaranya IgM. Ya. Kemudian strata yang ketiga adalah crustacean, ya, lobster, termasuk juga udang faname, udang windu. Maka kepemilikan daripada sistem imun adaptif yang diperantarai oleh antibodi itu sangat langka. Ya, maka banyak peneliti tidak pernah menyebut antibodi, tetapi menyebut adalah like antibodi, seperti antibodi, karena belum ada definitif tersendiri terkait dengan antibodi ada di udang. Jadi sistem imun yang di udang itu praktis diperantarai oleh sistem imun yang sifatnya non spesifik atau innate immunity atau natural immunity, ya, yang dimiliki juga oleh semua strata kehidupan di organisme. Perbedaan mendasar daripada sistem imun yang non-spesifik atau innate immunity dan sistem imun spesifik yang diperantarai antibodi adalah terkait dengan recognize, pengenalan, dan memorable, pengingatan kembali. Ya. Jadi kalau pada antibodi, kenapa misalkan orang diberi antibodi, ya, dengan tentunya katakanlah sekarang COVID aja, ya, COVID misalkan kita diberi vaksin, apakah Sinovac, apakah Sinovac ataukah AstraZeneca, terserah. Ya, tetapi itu ada material genetik daripada virus COVID itu disuntikan padahal kita sehat, ya, adalah suatu saat nanti terinfeksi oleh COVID yang sebenarnya, maka recalling kita bisa memanggil kembali, ya, sel B itu untuk memproduksi antibodi yang identik dengan permukaan antigen yang menginfeksi kita, gitu loh, ya, dalam hal ini COVID. Nah, immunological memory itu dimiliki oleh hewan-hewan tadi, ikan walaupun sedikit, terrestrial animal ataupun manusia. Di udang, immunological memory itu tidak dimiliki, gitu loh. Jadi dia tidak bisa memanggil kembali, tidak bisa mengingat kembali, ya, bahwa yang menginfeksi itu sama dengan yang menginfeksi sebelumnya, karena mekanisme itu tidak miliki. Maka di udang yang dikembangkan adalah innate immunity, ya, baik yang sifatnya adalah selular maupun yang sifatnya humoral, ya, yang seluler seperti fagositosis oleh hialin, semigranul ataupun granulosit, ataupun yang humoral seperti produksi propanol oksidase, ya, dan sebagainya. Itu dia miliki. Sebagai praktisi di tambang, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah bagaimana si antigen yang masuk, apakah itu virus atau bakteri, itu akan diaglutinasi oleh produk lektin yang dihasilkan oleh sel-sel udang. Jadi nanti lektin itu akan mengaglutinasi daripada bagian sugar atau bagian gula dari antigen yang masuk. Nah, lektin itu broad, ya, artinya dia bisa mengaglutinasi sugar dan juga bentuk yang lain, sehingga
Kenapa kita misalnya bisa memberikan imunostimulan berupa peptidoglikan atau lipopolisakarida secara rutin ke udang? Nah, itu nanti akan diaglutinasi oleh lektin, ya. Nanti aglutinasi itu menyebabkan mudah bagi sel-sel fagosit untuk memakan partikel antigen. Nah, ketika ada bakteri atau virus yang sebenarnya yang kebetulan dinding selnya itu sugar atau karbohidrat ataupun mungkin protein, maka itu juga akan diaglutinasi oleh lektin. Ya, yang kemudian nanti memudahkan proses aglutinasi oleh sel-sel fagositosis di udang. Nah, itu mekanismenya. Sehingga saya katakan pendekatan sistem imun di udang itu agak berbeda dengan pendekatan sistem imun di ikan, apalagi di manusia, itu jelas berbeda. Pendekatan, makanya kalau kita baca literatur, pendekatan sistem imun di udang itu banyak dilakukan melalui pendekatan sistem imun di Drosophila melanogaster atau lalat buah, ya, di mana lalat buah itu adalah insekta yang sama sekali tidak memiliki adaptive immunity atau sistem imun adaptif yang diperankan dari antibodi. Itu konsep kenapa kita yang tadi imunomodulator tadi, Pak Haris. Ya, terima kasih. Pak Haris masih di mute itu. Terima kasih Prof. Sugenda. Inilah bedanya orang sekolahnya sampai jauh dengan enggak, yaitu ini. Saya langsung paham, diterangkan sekali saja. Terus yang berikutnya juga ke konsep dasar dulu, Prof. Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya gabungkan saja. Intinya mohon komentar lebih rinci tentang kemungkinan penggunaan RAS di Indonesia. Kenapa di Indonesia tidak lazim dipakai dan juga belum ada yang mencoba memulai, sementara di luar RAS, recycle dan sebagainya tertutup, itu sudah ada bukti-buktinya. Kenapa di Indonesia tidak berjalan? Mohon komentar secara umum. Yang kedua juga mohon komentar tentang penggunaan NP atau nursery pond. In konsep keren dan sebagainya, tapi dalam implementasi selain sulit juga memang belum banyak diadopsi atau dipakai oleh petambak di Indonesia. Dua pertanyaan yang sifatnya umum dan itu gabungan dari beberapa pertanyaan. Saya ringkas seperti itu, Prof. Sugenda. Silakan. Ya, baik. Konsep RAS sebenarnya sudah lama ya, Bapak dan Ibu, ya, bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Kalau baca buku Aquaculture Engineering aja, ya, itu dari edisi 1 sampai edisi terakhir itu membahas tentang RAS itu, ya. Tetapi memang kan kita kalau kita berbicara prototipe atau pada siklus bisnis gitu, ya. Kalau berbicara prototipe bisa kita gunakan itu, ya, konsep itu, karena memang ke depan saya katakan tadi aquaculture masa depan adalah recirculated dan high density, ya, karena keterbatasan segala macam, keterbatasan lahan, keterbatasan dan termasuk concern terkait dengan lingkungan, ya, dan sebagainya itu. Tetapi kenapa sekarang seperti belum begitu belum begitu katakanlah memasyarakat, adalah pada sisi ekonomik dan praktek keseharian. Tentunya RAS ini kan membutuhkan suatu nilai investasi yang luar biasa, ya. Bukan hanya sistemnya sebenarnya, tetapi juga konstruksinya, ya, konstruksinya. Maka perlu ada suatu peloporan, ya, atau contoh uji, ya, yang terkait dengan RAS ini yang konsisten dilakukan, ya. Artinya dalam memberikan dampak yang positif dan itu bisa diadopsi oleh petani-petani lain. RAS saya pernah melihat itu di Thailand, ya, di udang di Thailand, meskipun belum full RAS sebenarnya, ya, belum full RAS, artinya masih ada aditif atau tambahan daripada input dari luar yang belum 100% menggunakan dari dalam, dan berjalan, ya, dan memang kalau hitung-hitungan secara nilai investasi itu luar biasa. Nah, di kita, ya, mungkin ada
ada peluang itu adalah pada satu percontohan saja yang bisa diadopsi yang kemudian akan bisa dipraktekkan di orang lain, karena memang nilai investasinya juga luas. Dan yang jelas adalah masih ada kesempatan memproduksi udang dengan cara yang lain gitu, bukan dengan ras. Itu catatan yang penting. Nah, kemudian yang kedua ya, konsep nursery pond itu sebenarnya pun konsep yang lama, Pak. Ya, dari dulu zaman nenek moyang kita juga sudah mempraktekkan itu. Ya, konsep nursery dengan adanya apa namanya, pendederan dan sebagainya. Nah, praktek itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang satu cara adalah pendederan dilakukan oleh hatchery, ya. Kemudian hatchery menjual PL yang relatif lebih besar ukurannya, PL 20, ya. Nah, itu tapi harganya lebih mahal. Dan saya sudah mempraktekkan itu ya sebenarnya. Atau nursery dilakukan di dalam tambak itu sendiri, ya, artinya oleh petambaknya. Tetapi setiap new invention itu selalu ada merit dan dismeritnya, selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Apapun jenisnya, ya, termasuk yang nursery ini. Bicara nursery, maka yang pertama yang perlu kita lihat adalah kita memelihara dalam periode yang sangat singkat, katakanlah misalkan 2-3 minggu, sampai mencapai ukuran yang kita anggap strong untuk menghadapi lingkungan di tambak. Tetapi desain tambak kita tidak mendukung untuk itu. Ya, jadi yang saya pahami praktek nursery sekarang ini adalah satu petak diberi kepadatan yang sangat lebih untuk menjadi sumber bagi suplai petak-petak lain yang kepadatannya lebih renggang. Nah, tentunya ini ada beberapa hal yang terkait dengan kekurangannya. Yang pertama adalah periode kritis sekarang ini justru periode di awal, di mana IMS menyerang pada periode awal. Kepadatan yang tinggi bisa juga berpeluang untuk menjadi outbreak. Yang kedua adalah transport dari pond nursery ke petak-petak budidaya. Yang memang dari desain kita tidak desain dari awal untuk membuat itu gitu loh. Ya, ini tentunya akan memicu stres, baik stres pada udang di nursery ataupun stres pada udang setelah transport dilakukan. Di Lampung beberapa periode lalu yang banyak menggunakan model ini, tetapi sekarang saya lihat stop, ya, tidak dilanjutkan. Jadi kalau misalkan mau menggunakan nursery, maka desain dari awal, Bapak harus mengkonstruksi nursery, ya, yang salah satu unsurnya adalah bagaimana transport dari nursery ke grow out farm itu lebih gampang. Nah, saya pernah lihat di Malaysia, ya. Di Malaysia ada nursery, bahkan indoor, Pak. Ya, di indoor, ya, itu kepadatannya sampai 3.000 ekor per meter di situ, ya, indoor. Kemudian dia 2-3 minggu, kemudian dipindahkan. Dipindahkannya memang dia sudah mendesain kendaraan yang cocok tadi untuk nursery tadi, pompa, ya, dipompa, disedot, tapi yang disedot hanya udangnya aja, airnya nggak sedot, nggak ini. Kemudian dipindahkan dengan kendaraan menuju ke grow out-nya, ya, jadi tidak di ini. Yang kendaraan didesain untuk ini, ya, ada O2 murninya juga sudah desain seperti itu. Jadi itu saja. Kalaupun sekarang ada praktek-praktek tersebut, secara prinsipal memang membudidayakan di grow out dengan ukuran udang yang lebih besar itu sekarang ini mungkin salah satu cara untuk mengurangi peluang outbreak IMS. Dan memang ya kalau kita lihat teori stunting, maka ketika udang pada periode tertentu menempati yang sangat kompetitif dengan padat tebaran yang tinggi, kemudian dipindahkan ke grow out dengan kepadatan yang sangat rendah atau kan jauh lebih rendah daripada kondisi awal, maka akan menghasilkan pertumbuhan yang optimum sekali, bahkan mungkin luar biasa. Itu saya kira itu teori yang teori biologis yang lebih mudah dicerna gitu. Saya kira itu, Pak Haris. Makasih. Suaranya Pak Haris. Terima kasih Prof. Saya cenderung memilih pertanyaan-pertanyaan yang memang basic teori, karena kalau yang praktikal terlalu bervariasi artnya.
sehingga kita lebih cenderung memilih klarifikasi dari beliau tentang aspek-aspek saintifik yang sering menimbulkan salah paham. Salah satunya begini, ada pemahaman bahwa selama ini penggunaan formulasi pakan yang menggunakan soybean, yang itu bahannya nabati dan diasumsikan akan mengganggu mikrofili dari udang dan menimbulkan memicu penyakit ini, penyakit itu. Meskipun di pertanyaan ini ada salah tulis mungkin atau salah pemahaman tentang jumlah pemakaian soybean meal yang di situ soya meal 5-8%, meskipun faktanya jauh lebih besar dibanding itu. Bagaimana komentar Profesor tentang di satu sisi udang dianggap sebagai karnivorus, tapi kok formulasi pakannya banyak mengandung soybean meal yang diasumsikan atau dikhawatirkan akan merusak mikrofili yang memicu munculnya penyakit. Silakan, Prof. Ya, saya juga tadi membaca itu ya, dan saya sebenarnya tidak berani untuk menjawab Pak Haris ya, karena justru ini saya mintakan klarifikasi, justru tidak berani menjawab karena saya belum banyak literatur yang saya baca terkait dengan ini ya, terkait dengan perubahan dari katakanlah fish meal ya kepada tadi soybean meal tadi ya. Tetapi begini ya, pertama mungkin kenapa kita mesti pindah ke soybean meal daripada fish meal? Ya, kita bicara tentang sustainability sumber fish meal yang makin berkurang dan sebagainya, itu sudah pembicaraan yang banyak diungkap ya. Kemudian bagaimana dengan ini kan udah tataran mikro analisis ya. Tapi justru pertanyaan itu membuat saya jadi belajar. Nanti siang saya akan coba search literatur terkait dengan apakah ada perubahan mikrofili lewat histopathological analysis ya, terkait dengan perubahan dari fish meal ke soybean meal ini ya. Tapi secara teori ya, setiap mikroorganisme atau setiap organisme selalu adaptif terhadap perubahan ya. Tapi memang pasti ada mengandung konsekuensi perubahan tersebut gitu loh ya. Kita lah misalkan ya konsumsi karbohidrat dari nasi, tapi kita juga kadang-kadang dipaksa konsumsi karbohidrat mungkin dari yang lain gitu loh. Tetapi kita masih ini. Nah, terkait dengan ini ya terus terang saya belum bisa menjawab secara pasti. Saya mesti banyak belajar juga ya terkait dengan perubahan, terutama karena ini udah bahasanya udah sangat saintifik ini ya. Ini udah ujian dokternya. Terima kasih tapi pertanyaannya Pak Haris ya. Terima kasih. Saya kalau boleh mengomentari, satu, tidak ada penggantian fish meal secara total ke soybean meal, karena sampai sekarang seluruh formula pakan masih mengandung fish meal. Ini mewakili saya sebagai orang GPMT, ini Gabungan Pengusaha Makanan Ternak. Yang kedua, soybean meal sejak zaman sebelum ada dalam tanda kutip pengurangan atau pelarangan penggunaan protein dari fish meal juga sudah dipakai dalam pakan udang, cuman proporsinya memang tidak sebesar zaman dulu, dan sekarang memang proporsi pakan ikan juga memang fish meal juga menurun. Tapi cuma dicatat bahwa sebagai fish meal replacer, soybean meal tersebut sudah difermentasi, maka disebut fermented soy, sehingga sudah tidak persis seperti soybean meal yang selama ini dikenal. Sehingga istilahnya sudah dijinakkan, amino asidnya, komposisinya sudah berubah, protein levelnya pun, crude proteinnya pun juga meningkat. Jadi ini perlu cerita panjang tentang itu. Saya mengusulkan suatu saat kita mengundang Dr. Robi, yang justru hari-hari ini di Indonesia sedang sangat rajin untuk riset dan juga melakukan reformulasi pakan dengan bahan-bahan nabati yang sudah difermentasi. Sekali lagi bahan-bahan nabati yang sudah difermentasi, baik menggunakan yeast maupun menggunakan bakteri tertentu. Itu akan memberikan wawasan kita agar kita tidak terlalu takut terhadap perubahan teknologi ini. Teknologi berubah, komposisi berubah adalah suatu keniscayaan, bukan hanya keniscayaan karena kelangkaan sumber daya, tapi juga tuntutan dari market, di mana market tidak ingin ikan di laut kita habis dipakai untuk membuat pakan udang maupun pakan ikan. Jadi pressure dari konsumen, dari demand dari konsumen di negara-negara maju. Itu perlu kajian biar tidak menimbulkan salah paham, Ya. Terus kalau begitu kita pindah, kita masih punya waktu dan masih ada 250 peserta yang mengikuti acara kita. Kalau tadi aspek
aspek teoritik sudah banyak diceritakan oleh beliau, maka saya kembali akan memilih tentang juga di satu sisi praktikal tapi juga teoritikal. Ada kecenderungan dari penanya bahwa ada blooming atau peningkatan unsur magnesium di air laut yang itu akan berpengaruh terhadap blooming plankton. Bagaimana mencegah dan mengatasi itu. Terus yang kedua, tadi juga ada pertanyaan tentang SOP untuk wilayah-wilayah dengan salinitas rendah dan stocking density rendah. Jadi kemungkinan itu kita kalau nggak salah seingat saya FUI dan juga bersama Prof. Sukenda membuat SOP yang untuk semi intensif atau traditional plus. Yang saya mau mintakan pertanyaan pertama adalah tentang peningkatan jumlah magnesium di air laut. Kemudian yang kedua tentang penggunaan air laut maupun bedanya dengan penggunaan air bor. Advantage, disadvantage-nya, dan komentar secara umum dari Profesor Sukenda. Terima kasih. Baik ya, yang terkait dengan MG saya berikan ke Pak Pitoyo ya, supaya diberi waktu Pak Pitoyo. Oke, gini. Pak Pit, monggo Pak Pit. Atau saya yang kedua masih dulu mute, lah. Pak. Oke, Masih yang mute, kedua Pak. dulu. Masih ada nih nanti. Ini sebentar, nunggu ini lewat dulu. Oh, di sana Adan. Kalau Adan berarti Prof. Sukenda dulu tentang air sumur dan air laut. Baik, gini Bapak dan Ibu ya. Toleransi salinitas untuk Paname kan cukup besar sebenarnya ya. Cukup besar. Maka sekarang saja ya kalau saya lihat itu ya, petambak di Lampung banyak yang menggunakan air tawar dengan salinitas rendah. Ya. Bahkan ada yang sampai hanya 2 ppt gitu loh ya. Tapi dengan syarat dia minta benurnya itu diturunkan dulu dari hatchery ke salinitas yang dituju. Dan itu sudah banyak prakteknya, saya kira. Ya, kemudian tentunya dia menggunakan sumur bor ya. Kemudian yang kedua ya, ada persoalan serius sebenarnya ya. Juga yang terkait dengan sumur bor ini, terutama dengan intrusi ya air laut, dan ini menjadi persoalan yang cukup kritikal kaitannya dengan tanggung jawab lingkungan atau environmental responsibility ya, dari kita terhadap lingkungan, karena itu juga sudah menjadi sorotan ya, karena khawatiran dengan volume yang besar diambil dari sumur tanah, maka ada peluang terjadi proses salinisasi natural water ya, air-air alami yang ada di sumur dan sebagainya ya. Maka apa yang bisa kita lakukan ya, sementara budidaya harus berlanjut terus kan ya, harus berlanjut terus ya. Jadi makanya beberapa standar ya yang internasional itu mensyaratkan kalau kita terpaksa menggunakan sumur bor, harus ada rekaman dari water quality, terutama salinitas ya, sumur yang ada di kita tidak mengalami proses kenaikan selama periode dari tahun ke tahun gitu loh. Ya, jadi kalau misalkan ternyata kita untuk menghindari persoalan penyakit tadi, ya, kita terpaksa berusaha mendapatkan air dari sumur supaya kualitasnya lebih baik, ya, kita update, ya, kemudian maka kita monitor salinitasnya tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Kalau mengalami perubahan berarti dampak dari kegiatan kita menyedot volume untuk budidaya itu berdampak pada intrusi air laut. Itu catatan yang paling penting terkait dengan bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Ya, yang kedua mungkin juga terkait dengan perizinan, ya, itu juga harus dilakukan. Ya. Tapi kalau pada area-area yang memiliki salinitas yang rendah, seperti tadi di Kalimantan Tengah ya ada pertanyaan saya lihat tadi, ya, dengan salinitas bahkan hanya sampai 10, itu tidak menjadi masalah ya untuk Paname, karena ya itu saya katakan, saya pernah sampai pada salinitas 5 ya, dan itu masih tumbuh dengan baik ya. Hanya beberapa hal yang mungkin jadi catatan adalah terkait dengan survival rate-nya aja ya, survival rate-nya agak rendah karena waktu itu kita mengadaptasikannya di tambak, artinya masuk pada salinitas
30, kemudian kita turunkan sampai mencapai 5 dalam periode 1 bulan gitulah. Tetapi kalau ada hatchery yang memproduksi udang dengan salinitas yang rendah itu lebih baik. Dan sekarang beberapa hatchery yang setahu saya di Lampung memang sudah memproduksi untuk kebutuhan freshwater shrimp farming tadi ya, yang Faname tadi yang di freshwater. Itu kira-kira Pak Haris ya, makasih. Oke, Pak Pitoyo, selain faktor, sekalian saya tambahin faktor jika MG melimpah di laut, kaitannya dengan blooming plankton. Yang kedua juga tadi ada banyak pertanyaan yang menyangkut sulitnya budidaya ketika bagaimana mengatasi masalah ketika hujan lebat dan juga pergantian musim yang cenderung suhu musim yang sedang ekstrim hari ini. Silakan Pak Pitoyo, secara umum practicality-nya bagaimana? Baik Pak, saya coba terangkan ya sebisa saya. Itu mengenai salinitas rendah sudah dibahas Pak Sugenda ya. Memang kalau menurut saya sih udang itu Faname untuk salinitas tidak ada masalah. Saya pernah gunakan salinitas 3, 2, bahkan mendekati 0 pun tidak ada soal. Di Thailand rata-rata banyak kan pakai salinitas. Nah, kadang itu diperlukan apabila ketika air laut itu sedang masalah, bahkan birunya tinggi, keruh, ya banyak masalah. Itu menggunakan air yang dari sumber inland, jadi kayak sungai, atau di sumur, atau bagaimana. Namun nanti dalam siklus kedua, ketiga, keempat tidak akan sama saja. Kita akan kembali lagi ke salinitas tinggi lagi ketika di salinitas rendah itu juga akan soal, gitu. Karena persoalan akan selalu mengikuti pola budidaya itu. Nah, yang kedua itu mengenai yang laut ya, yang banyak magnesium ya. Itu kalau memang ada datanya itu bagus. Apakah magnesium itu membuat blooming plankton secara nyata? Gitu. Kalau menurut saya sih bisa jadi, namun demikian plankton itu akan tumbuh bersama nilai N dan P yang banyak. Kadang yang jadi soal itu adalah jenis-jenis plankton yang ada di perairan umum, itu jenis-jenis yang tidak kita kehendaki malahan. Sehingga apapun kita lakukan pembuangan air dengan ini muncul lagi jenis itu lagi. Nah, ini kadang kita bikin judek ya, atau frustrasi ya. Nah, apa yang dilakukan? Sejatinya plankton itu asal sehat saja dan jumlahnya itu proporsional terhadap usianya, harusnya tidak ada masalah. Meskipun plankton itu buruk, kayak misalkan ada jenis-jenis kayak mikrosistis ya, terus bagi blue green jenis apa, Oscillatoria ya, itu jenisnya yang tidak ideal untuk budidaya. Namun demikian, kalau itu sehat dan jumlahnya tidak terlalu banyak itu dalam tanda kutip ya, amat sangat lapangan ya. Dilihat dari pertumbuhan udang dan nafsu makan yang terus naik. Blue green itu meskipun jelek ya, tapi kalau dimanfaatkan dengan cara yang bijaksana, dia itu bisa membuat water stability. Karena dia akan tahan dalam suasana yang buruk pun, kayak misalkan hujan lebat, tiba-tiba panas, atau dalam kondisi-kondisi ekstrim, dia itu masih bisa berjaya. Namun demikian, ketika dia terlalu dominan atau kemudian menguasai lapangan, ya, maka kehadiran plankton yang kita kehendaki, yang supporting terhadap pertumbuhan, terus supporting terhadap nafsu makan udang jadi tersingkir. Nah, ada jeleknya. Jadi misalkan gini, gampangnya lah ya, ada diatom mati, geser ke blue green, itu biasanya selamat, udangnya tidak ada masalah. Namun setelah lama-lama, blue green itu akan menguasai petaan. Itu pertumbuhannya menjadi melambat atau nafsu makannya tidak baik ya. Nah, makanya itu harus segera dikembalikan lagi dengan komposisi plankton yang lebih mengarah pada pertumbuhan yang baik dan nafsu makan yang baik ya. Nah, diatom itu mudah untuk mati ya, blue green tahan untuk mati, hidupnya itu bisa lebih tahan lah terhadap guncangan air. Jadi kita manfaatkan keduanya itu untuk fase kita tuh memperbaiki keadaan. Nah,
Yang tadi dirisaukan tentunya itu karena situasi eksternalnya itu buruk. Beberapa tambak-tambak yang ada di daerah-daerah Teluk itu ya, kadang tidak bisa keluar dari situasi jeleknya. Karena pembuangan air ke arah Teluk itu yang tidak bisa keluar segera. Sehingga apapun yang dilakukan, munculnya yang itu lagi. Ini yang mungkin agak sudah ya. Yang harus diperkuat apa? Satu, barangkali itu tandunya diperkuat. Sanitasinya diperkuat. Yang kedua itu, pembuangan itu harus diarahkan pada tempat-tempat yang tidak directly. Dan itu harus dilakukan bersama-sama, tidak hanya 1-2 petambak, tapi seluruh petambak yang memainkan, yang bermain di wilayah Teluk itu harus sepakat bahwa sistem pembuangan air itu harus mengacu pada sustainability. Ini penting untuk menjadi forum bersama ya tentunya ya. Kita tidak bisa selesaikan ini kalau sudah menyangkut eksternal faktor, water resource itu harus ditangkal secara barengan. Semua petambak harus kompak. Nah, yang ketiga itu mengenai blooming plankton itu ya. Saya belum dapat informasi ya, apakah betul magnesium itu akan membuat plankton itu blooming ya. Tapi memang ada beberapa lokasi yang air lautnya sendiri sudah mengandung N-nya tinggi, P-nya tinggi ya, fibronya tinggi. Jadi sejatinya air ini dari mana situasi buruk itu. Kita sedot itu parameter-parameter sudah menunjukkan indikator bahwa ini air ini sudah sejatinya ngambil dari air tetangga, bisa juga begitu. Ini yang coba harus dibicarakan pada kelompok masyarakat pengguna air di situ. Dulu zamannya Orde Baru itu ada namanya HIPA ya, himpunan pemakai air. Jadi dibicarakan agar petambak yang satu tidak menggunakan buangan dari petambak yang satunya lagi. Ini penting. Jadi saya lebih berkesimpulan bahwa sebenarnya kerusakan yang seperti masif itu bisa juga disebabkan oleh cara membuang air kita yang kurang bijaksana. Sehingga tetangganya kena imbas dari persoalan yang dihadapi oleh petambak sebelahnya. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Pitoyo. Jatah waktu kita sampai jam 12 persis. Masih banyak pertanyaan, tapi secara per kelompok tadi sudah dirangkum oleh beberapa pertanyaan yang memang sengaja kami ringkas. Terima kasih Pak Mudi dari USEC yang juga memberikan penjelasan tentang soybean meal, fermented soybean di box tanya jawab, memberikan klarifikasi tentang pemakaian soybean meal yang dikatakan oleh beliau bisa mencapai 50% inclusion rate untuk formula pakan. Yang juga tapi kalau boleh ada satu pertanyaan terakhir sebelum saya nanti memberikan beberapa catatan akhir khusus untuk Pak Sugenda. Di wilayah pertambakan yang ada padang lamun itu bahasa Inggrisnya apa ya? Apalah gitu. Saya tahu artinya, tapi intinya adalah berapa BOD dan juga H2 amonia dan juga discharge water tersebut toleransinya berapa, karena ini menyangkut keseimbangan lingkungan di lingkungan tambak. Silakan Pak Sugenda. Beberapa standar yang menetapkan untuk air limbah itu ya, diantaranya BOD itu maksimum 50 ppm. Kemudian total suspended solid itu 50 ppm ya. Kemudian TAN itu 50 ppm, kemudian phosphor itu 0,5 ppm, dan oksigen itu dissolved oksigen itu minimal 4 ppm. Itu standar yang diadopsi pada beberapa international certification scheme ya, terkait dengan itu, dengan buangan atau limbah dari tambak. Nah, itu Pak Haris. Oke, terima kasih Profesor Sugenda, terima kasih Bapak Hardi Pitoyo yang sudah memberikan tanggapan juga dan juga ikut membantu menjawab pertanyaan.
secara umum saya juga ingin menyampaikan terima kasih pada seluruh peserta yang sangat responsif, sangat proaktif bertanya. Juga terima kasih atas apresiasi dari beberapa teman peserta ini yang meminta agar kita follow up kegiatan ini menjadi rutin, dan juga seri berikutnya dari webinar akan dilanjutkan. Bahkan tadi ada yang usul dibuat semacam FUI TV, semacam channel YouTube yang rutin membedah tentang hal-hal teknis budidaya dari berbagai aspek. Bukti bahwa keberadaan FUI insya Allah bermanfaat untuk pengembangan budidaya udang di Indonesia dan industri udang secara keseluruhan. Dan kami merasa terpicu untuk terus melanjutkan amanah itu dan melanjutkan kegiatan ini untuk kemaslahatan bersama. Saya rasa hanya itu yang kami sampaikan kepada... Foto dulu ya. sebentar, foto bersama. Oh iya. Mohon untuk kameranya dinyalakan dan foto bersama dan berpose memberikan yang terbaik. Untuk panitia mohon untuk segera memfotonya. Oke, dihidupkan videonya. Mohon kameranya dihidupkan untuk foto, untuk bukti untuk anak cucu kita bahwa kita pernah mengadakan webinar dan langsung dengan lecture dari Profesor Sugenda. Oke, senyum semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin ada beberapa page kita aja, nanti kita teruskan. Oke, gitu. Ya, cukup. Pak Budi mau menyampaikan sesuatu? Saya kira tidak perlu, Pak Haris. Cukup Pak Haris saja. Silakan ditutup langsung. Oke. Untuk sekian kalinya saya mau menyampaikan terima kasih untuk Profesor Sugenda, terima kasih untuk Pak Hardi Pitoyo dari SCI dan juga mewakili petambak, kemudian Pak Budi sebagai Ketua Umum FUI dan juga Pak Sudari, juga seluruh tim yang mensupport kegiatan ini, para sponsor. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam acara lanjutan dari SOP ini, dan sekali lagi moga-moga kita bisa memetik hikmah dan manfaat dari kegiatan pagi siang ini, dan semoga Tuhan menguatkan kita semua dan pahala yang sebesar-besarnya bagi Pak Sugenda dan juga Pak Pitoyo yang telah berbagi dan berjariah ilmu hari ini. Bagi yang masih melanjutkan silakan diskusi, tapi forum ini akan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.